Suster, frater, saudara-saudari, suatu hari seorang petani menemukan bahwa keledainya terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Lubang itu lebih dalam daripada tali atau rantai apapun yang dimiliki oleh sang petani. Karena jauh dari bantuan atau tempat di mana dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih panjang untuk menarik keledai itu keluar dari lubang, sang petani menjadi putus asa. Setelah berpikir selama beberapa jam dan merasa sedih karena suara keledai yang melenguh, berteriak menyedihkan dan jauh dari bantuan, dia tahu keledai itu kemungkinan akan mati jauh sebelum ia kembali untuk mendapatkan bantuan. Dengan hati yang berat, dia mengambil keputusan untuk menyekop tanah, menggali lubang dan melemparkan tanah untuk mengubur keledainya di dalam sumur. Dengan setiap sekop, keledai menggoncanginya dari punggungnya ke lantai lubang tanah yang menimpanya. Keledai itu mulai menggeser dan menginjak-injak sampai tanah itu padat dan dia berdiri di atasnya. Akhirnya level tanah semakin tinggi dan petani kemudian menjadi senang melihat kepala keledai muncul dari lubang. Segera petani yang gembira telah melemparkan cukup banyak tanah sehingga keledai itu bisa keluar dari lubang itu sendiri. Saudara, hari ini kita mendengar puncak dari konflik antara Yesus dan orang Yahudi. Pertikaian itu karena Yesus menegaskan dia berasal dari Bapa, dia mengenal Bapa. Bahkan dia mengatakan dengan tegas, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Dengan kata lain, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau Tuhan? Apa yang harus kukatakan kepada orang Israel? Siapa yang telah mengutus aku? Dan Yahweh memperkenalkan diri, aku adalah sang aku. Kata-kata yang sama digunakan Yesus, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kata-kata yang sama yang dipakai Yahweh untuk memperkenalkan dirinya kepada Musa. Jadi kalau orang Islam mengatakan Yesus sendiri tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah Tuhan, ini teksnya boleh dipakai teks ini. Di dalam Injil Yohanes, Yesus berkali-kali menggunakan kata yang digunakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus, dan Yesus berhasil menghilang. Dalam hidup, saudara, ada orang melempari kita dengan batu. Batu itu bisa berupa fitnah, batu itu bisa berupa kebencian, iri hati, dengki. Orang melemparkan berbagai macam sampah kepada kita, lumpur. Orang tidak suka lihat kita sukses, dia fitnah kita. Ada pastor lain berselingkuh dengan istri orang. Semua pastor sama. Jadi kalau ada ibu konsultasi sama pastor, umat pasti semua memperhatikan, ini ibu ini genit dia, kesepian. Pastor peluk-peluk anak kecil, umat takut nanti pastor cium ini anak kecil ini di mulutnya. Orang trauma. Keledai ini pada awalnya berpikir bahwa sang tuan mau mengubur dia karena tidak bisa membantu. Petani yang putus asa melemparkan tanah, lumpur, batu kepada keledainya untuk mengubur dia supaya biar dia mati saja. Tapi ternyata keledai menemukan dia menggoncang-goncangkan tanah itu jatuh ke bawah, dan dia menemukan dia bisa makin tinggi dia bisa keluar dari lubang. Saudara, Yesus berkali-kali dipukuli. Santa Brigita dari Swedia di abad 12, abad 13 minta kepada Yesus supaya dia diberikan pengetahuan berapa banyak kali Yesus sebetulnya dipukuli. Dan Santa Brigita dari Swedia mendapatkan jawabannya, ada 5.600 kali sekian Yesus dipukuli, dicambuk selama penderitaannya. Ada banyak pukulan yang diterima Yesus, lebih dari sekedar batu.
Dia mengalami penderitaan yang akan kita renungkan selama masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk melihat kepahitan, luka, lumpur, sampah, batu, mungkin juga kotoran manusia yang dilemparkan kepada kita. Tapi seperti sang keledai, kita bisa menggunakan itu untuk semakin dimuliakan oleh Tuhan, makin tinggi dan makin tinggi, sehingga kita bisa keluar dari lubang.